Welcome back to Cipta Kreasi TV. Sahabatku, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama salah seorang sahabat saya yang dulu pernah bertugas lama di suatu instansi BUMN yang termasyhur, yang cukup besar di Indonesia. 2 tahun yang lalu, beliau memasuki Punabakti karyawan di perusahaan tersebut. Boleh saja kita langsung sebut aja Pertamina. Setuju. Nah, kebetulan sahabat saya ini 2 tahun yang lalu, setelah menjalani masa baktinya selama 30 tahun, 32 tahun berjibaku di perusahaan tersebut, akhirnya tuntas sudah pengabdian beliau di BUMN. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan sahabat saya. Beliau adalah, silakan sebutkan namanya, identitasnya, silakan Pak. Baik, saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu semua. Nama saya Rahmat Wirawan. Ya, tinggalnya tidak jauh di sekitar Cibubur sini. Pada prinsipnya setelah masa Punabakti ini, saya lagi merintis sebuah perkebunan cabai tentunya. Ya, di awal ini saya masih proses membuat suatu lab tersendiri untuk belajar bagaimana melakukan pembudidayaan suatu cabai, tanaman cabai, ya, sebelum menuju ke perkebunan yang lebih besar yang akan saya lakukan. Seperti itu kira-kira kegiatan saya saat ini. Sahabatku, Mas Irawan, Mas Rahmat. Aduh, maaf nih. Mas Rahmat, saya panggil Mas Rahmat aja. Oke. Mas Rahmat. Boy. Kenapa harus cabai? Cabai ini pertama, ya, semua orang menggunakan, ya, sebagai kebutuhan dapur atau kebutuhan industri juga, ya. Yang kedua, nilai cuannya gede. Nilai ekonomisnya tinggi, ya, nggak ada yang namanya cabai murah, ya, pada suatu waktu di musimnya seperti itu. Jadi saya tertarik untuk memulai perkebunan itu, ya, selain juga sebagai rencana karir baru saya di bidang perkebunan, ya, yang jelas cuannya dong. Mas, ini kan kalau kita lihat ya, dari zaman dulu yang namanya petani cabai kan banyak ya Mas. Saya ingin bertanya dengan Mas Rahmat, punya bayangan nggak menghadapi kompetitor para petani cabai yang sudah eksis lama dan sudah turun-menurun, sedangkan Mas ini adalah pemain baru. Ya. Gimana Mas menghadapi ini atau mensiasati ini? Memang betul, ya. Mungkin saya mampu memproduksi atau membudidayakan perkebunan cabai, ya. Tapi mungkin saya akan menghadapi suatu pasar, ya, yang untuk penetrasi pasarnya tidak akan mudah nantinya. Saya belum punya strategi untuk itu. Mau diajarin nggak? Boleh? Oke pemirsa, ini bukan mengajari seorang petani cabai, tapi hanya memberikan kiat-kiat aja. Mas, kalau kita kan menghadapi pesaing kita nih, kompetitor kita yang mungkin jauh lebih pengalaman dari kita. Pertama yang Mas harus bentuk adalah personal brandingnya dulu Mas. Seperti apa itu? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Jadi gini, menghadapi kompetitor, kita harus tahu produk yang kita jual tuh apa. Misalnya Mas bidangnya adalah cabai, tanamannya cabai. Cabainya cabai yang apa? Cabai kan banyak varian, varietasnya banyak. Kira-kira fokusnya kemana? Marketnya kemana? Nah, kalau misalnya Mas pernah dengarkan ada sebuah iklan, apapun minumannya, itulah yang kita ada. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Nah, kita juga harus punya sekarang, Mas harus punya kira-kira apapun cabainya, tetap harus ingat mukanya Mas Rahmat. Oke. Nah, ada juga pengusaha herbal, ya. Orang terkenal dengan produknya. Sedangkan herbalnya ini banyak, berbagai macam jamu banyak. Tapi di image masyarakat, nyonya itulah yang punya nama. Nah,
Memang Jambu itu ya? ya, jadi paling tidak Mas harus punya kira-kira ini cabe harus begitu orang makan cabe harus teringat dengan mukanya Mas. Itu yang disebut dengan personal branding dulu. Personal branding itu ya? Nah, jadi Mas harus lakukan kiat-kiat itu di sana. Nah, saya juga dulu mendapat pembelajaran dari guru-guru saya, dari teman-teman saya yang kalangan profesional yang pernah berkecimpung di bidang itu. Kalau kita menjalani suatu usaha atau bisnis, ada 3 tahapan. Karena kan fokusnya kita ini adalah untuk mencari cuan ya, dengan hasil sebagus-bagusnya. Pertama yang Mas harus lakukan adalah 1, membentuk value atau nilai dulu. Contohnya gini, Mas sudah bergelut di bidang percabean, industri cabai. Nah, nanti Mas harus lihat, saya mau nanam cabai ini apakah cabai berupa mentahan yang saya jual atau saya ada industri lanjutan, misalnya dari cabai kita buat menjadi saus cabai. Saus cabai. Ya kan? Itu artinya ada industri lanjutan. Iya. Artinya kalau misalnya kita buat itu pasti ada tambahan modal lagi dan tambah. Nah, tapi kita lihat dulu kira-kira kalau kita buat cabai pasar kita hanya ini. Tapi kalau kita buat lanjutan, mungkin pasar kita akan lebih besar lagi, kemana-mana lagi. Nah, kita harus punya menentukan dulu pilihan di situ. Nah, yang terpenting bagi kita harus mendapatkan value dulu. Artinya apa? Branding kita harus kita bentuk. Pertama, membentuk branding itu kita mulai dari diri kita. Yang kedua, dari lingkungan terdekat kita. Yang ketiga, dari masyarakat di sekitar kita, baru nanti akan membumi ke masyarakat. Kira-kira konkretnya kayak gimana? Nah, sekali itu gini, Mas harus punya konsep. Konsepnya apa sih yang saya mau tanam cabai ini? Keunggulannya apa? Mungkin cabainya yang Mas tanam ini dari segi varietasnya mungkin lebih gemuk dari cabai yang biasa. Bisa Mas cabai keriting ya? Enggak, cabai rawit setan. Oh, cabai rawit setan. Sekarang kita lihat, kalau cabai rawit setan konotasi kan pedas. Cabai pedas. Cabai pedas. Nah, sekarang dilihat, mungkin kalau yang dijual di lapangan, ya di pasar-pasar ini kan cabainya pedas, tapi kan tipis-tipis. Bisa. Nah, mungkin dengan cara Mas punya pengolahan lebih bagus, cabainya kita buat lebih tebal, lebih gemuk, lebih bagus. Betul. Dan satu lagi, ya, saya menggunakan varietas yang tahan terhadap virus. Nah, itu. Nah, ini yang harus Mas publikasikan kepada masyarakat. Sehingga kalau punya kiat itu, masyarakat tahu, oh misalnya nanti Mas membentuk personal brandingnya. Mohon maaf, misalnya kita mengatasnamakan cabai Mas Rahmat. Kalau enggak cabainya Pak Rahmat, ya kan? Produknya di sini. Nanti kalau orang sudah tahu yang Mas yang cari spesifikasinya itu, orang akan mencari cabainya Mas Rahmat. Dia mungkin begitu pergi ke pasar, dia akan mencari, oh saya mau cabainya Mas Rahmat dong. Pak Rahmat mana cabainya? Karena dia udah tahu ini produknya beda, lebih gemuk, ya kan, lebih pedas dan lebih segar. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Mas pertama. Artinya bentuklah dulu value di situ. Value-nya di situ. Nah, value-nya. Ya. Biar value ini melekat di hati masyarakat. Nah, setelah masyarakat ini mengetahui, nanti Mas bisa tahu kira-kira berapa persen sih masyarakat yang menggunakan ini. Biasanya bisa akan terlihat. Nah, terlihatnya bagaimana? Makin banyak permintaan masyarakat akan produk kita, artinya value kita makin diterima oleh makin besar. Maksudnya. Misalnya gini, dalam kebun yang Mas kelola hanya 1000 meter bisa menghasilkan misalnya 1 ton. Rupanya begitu Mas pemasarkan ke masyarakat, dalam waktu 1 hari itu ludes, bahkan permintaan banyak. Kurang. Artinya apa? Di sini kita menjadi tolok ukur kita. Artinya Mas produksi yang kita produksi, cabai yang kita produksi, ini kan diterima oleh masyarakat. Itu tolok ukurnya di situ. Artinya apa? Mas harus mengembangkan, mungkin apakah dengan membesarkan lahannya atau menyewa yang tepat yang lebih bagus lainnya. Setuju, betul. Nah, itu yang bisa dikembangkan selanjutnya untuk memperbesar kawasan industri kita. Ya kan? Itu artinya kita bicara value dulu ya. Kira-kira value ada yang ingin tanyakan lagi nggak? Cukup. Nah, cukup. Yang kedua,
Dari value atau dari nilai, Mas pasti akan mendapatkan customer. Yang tadi saya jelaskan di atas. Customer ini kan bisa ketahuan. Kita nanam dari lahan 1000 meter persegi, misalnya satu hari, atau misalnya setiap minggu kita bisa menghasilkan 1 ton. Anggaplah begitu. Ya, anggaplah 1 ton. Biasa kalau padi cabai biasa berapa dari dia ditanam sampai dia dipanen berapa lama makan waktunya? Kalau pada perpindahan ke tanah, ya, itu 3 bulan. 3 bulan ya. Anggaplah setiap 3 bulan dari 1000 meter bisa menghasilkan 1 ton. Ya, oke. Cabai. Nah, di situ kan Mas bisa lihat tuh, begitu melepas ke pasar, permintaan dari value-nya Mas yang mudah miliki, itu kan udah banyak. Iya. Begitu sudah banyak, Mas lihat, oh rupanya deres nih permintaan masyarakat. Artinya apa? Mas tidak boleh bertahan dengan yang hanya jual 1 ton. Karena sayang, permintaannya sudah banyak, ya kan? Dan bahkan dari kalau permintaan yang ngebludak, harga kan bisa naikkan. Iya. Karena apa? Kita bisa menaikkan harga dari kualitas yang kita jual. Iya. Misalkan kalau cabai yang sejenis harganya sekarang satu kilo berapa sih cabainya sekarang rata-rata? Untuk jenis cabai ini rawit setan, ya, berapa tuh? Yang di pasaran berapa? Yang 80.000. 80.000. Mungkin dari produk itu, ya kan, karena kita kualitas lebih bagus, bisa Mas menjalankan 85.000. Artinya kan dapat 5.000, dan ini juga tidak akan mengganggu pasar. Kenapa tidak mengganggu pasar? Kualitasnya lebih bagus. Oh, karena kualitas lebih bagus. Karena gini, di mana-mana Mas, kalau kita membeli sesuatu barang dengan kualitasnya lebih baik, lebih tahan lama, lebih bagus, orang tidak akan rugi. Karena orang perhitungannya begini, saya membeli kualitas yang mahal, daya tahannya lebih lama. Setuju. Iya kan? Betul. Daripada saya membeli kualitas yang murah, nggak lama juga bakal rusak. Cepat busuk. Mungkin dengan variasi yang kita buat, ya kan, dengan cara nanam pupuk yang bagus, yang begitu kita panen hanya bertahan hanya seminggu, kita bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah ini yang kita pertahankan. Jadi biarpun harganya lebih mahal, masyarakat tidak akan komplain. Nah kira-kira itu Mas. Jadi yang kedua, dari situ Mas akan mendapatkan customer tetap. Iya. Nanti otomatis customer itu yang akan mencari. Jadi Mas nggak perlu lagi sibuk-sibuk lagi, pusing-pusing lagi mencari pasar. Pasar yang akan mencari Mas nanti di situ. Wow. Itu kan idola ya Mas ya. Ideal sekali kan? Ideal banget ya. Itu bisa dilakukan. Oke. Memang harus tahu tahapannya. Dan yang ketiga, kita tadi udah bicara value atau nilai. Dari nilai itu kita akan mendapatkan customer atau pelanggan. Ya kan? Nah, keuntungannya kalau kita nilainya bagus, customer kita juga bagus, banyak, otomatis dari segi price kita bisa lebih tinggi. Karena apa? Yang menjadi kita lebih tinggi karena kualitas kita jauh lebih bagus. Kalau kualitas lebih bagus, kompetitor yang lain juga nggak bakal marah sama kita. Karena apa? Kita menjual yang lebih bagus produknya. Lebih fair. Kecuali dengan produk yang sama, ya kan, kualitas yang sama, kita menjual, kita hancur. Kita akan hancur, kita akan ditinggal orang. Iya Mas. Tapi kalau kita menjual kualitas kita jauh lebih bagus, ya kan, maka otomatis orang akan mencari kita. Artinya apa? Yang kedua, pertama value kita udah dapat. Yang kedua, kita akan mendapatkan customer kita tepat. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, akan mendapatkan cuannya. Kalau harga sudah terbentuk dari value tadi, ya kan? Nah, otomatis kalau customernya kita sudah ada dan banyak, otomatis orang membeli kita kan pakai cuan. Nah, inilah cuan yang kita dapat. Sebetulnya kalau kita konsisten melakukan ini, persis pada waktu Mas masih berdinas dulu. Karena ada aturan mainnya ya, mengerjakan ini. Nah, itu juga sama dalam berbisnis. Kalau aturan mainnya kita buat bagus dari cara penanamannya, pengolahannya, industrinya, udah gitu dengan segi kerapihan dan sebagainya. Dan yang terpenting dari productionnya itu yaitu packaging. Pengemasannya. Karena terus terang aja Mas, sekarang ini banyak orang menyampingkan packaging. Nah, Mas harus punya branding sendiri di sini.
bentuknya bagaimana, packaging yang serapi mungkin bagaimana, dan Mas nanti bisa misalnya gini, tidak lagi menjual dalam bentuk kayak, mohon maaf ya, kayak di pasar-pasar pakai timbangan begitu, jangan. Misalnya dalam bentuk sudah pada paket kecil, Ya, udah. satu ya misalnya 1/4 kilo harganya sekian, setengah Oh, kilo harganya, udah dibuat dengan bagus. Nah, Oke. itu artinya ada sudah bagus kan, orang udah ketertarikan. Nah, itu dari segi raw materialnya. Kalau kita hanya ingin menjual raw material. Tapi kalau Mas ingin menjual nilai added value yang lain, bisa aja nanti Mas diolah lagi dalam bentuk sambal colek yang sudah jadi, Oh, atau bisa juga turunannya kita buat dalam sambal saus. sambal saus. Bikin Dimasuk. pabrik baru dong. Itu bisa jadi. Nah, kalau bikin pabrik baru, kita Banyak pertama banget apa? jadinya. Value yang kita dapat lagi, satu, kita bisa merekrut tenaga kerja. Nah, Mas jadi pahlawan devisa nih, Mas. Iya, pahlawan. Artinya apa? Banyak kan sekarang nih yang pengangguran. Iya. Bisa memperkecil pengangguran. Mengurangi pengangguran. Yang kedua nih yang paling penting, pemirsa, jadi bos. Anak buahnya banyak. Jadi Cuannya banyak nih. Nah, itu value-value yang lagi, Mas. Jadi ada turunan-turunannya yang bisa tidak hanya di raw material yang kita olah, tetapi kita bisa membuat turunannya apa. Turunan, ya. Nah, nanti kita bisa buat nih, Mas bisa jual dua. Pertama, Mas bisa menjual dalam bentuk raw material yaitu cabai biasa. Cabai ya. Atau bisa juga Mas menjual dalam bentuk yang produk yang sudah jadi. Produk jadi. Ya, produk yang sudah jadi misalnya yaitu dalam bentuk saus, Ya, produk turunan. atau dalam bentuk misalnya ini sambal, dibuat diolah jadi sambal, Ya. ya kan? Sambal yang akan dibuat di pasar-pasar itu. Nah, itu bisa jadi. Nanti mungkin ditambah bumbu-bumbu sedikit penyedap sehingga mempunyai aroma khusus, wangi yang khusus. Jadi begitu orang lihat wanginya ini, wah ini pasti produknya Pak Rahmat. Iya, iya. Artinya Mas, kalau Mas konsisten untuk melakukan itu, saya yakin ya, nama brandingnya Mas Rahmat ini akan naik. Kayak gitu loh. Itu Mas, kira-kira Mas. Mantap saya. Wah, banyak kali ilmunya ini. Nah, kira-kira apa lagi Mas yang ingin ditanyakan? Mumpung kita bisa berdialog nih. Jadi yang mungkin yang di lapangan masih ingin bertanya apa yang menjadi kendala sekarang ini? Yang jelas kalau kendala itu ke depan yang akan saya hadapi adalah manpower. Manpower. Ya, di sini Kenapa ada apa dengan manpowernya nih? ternyata di perkebunan itu untuk mendapatkan manpower yang bisa kita percaya 100% di perkebunan itu nggak mudah dapat orang seperti itu. Mungkin Mas Boy, Pak Boy ada kiat-kiat tertentu untuk mendapatkan orang yang pas buat kita dalam arti memilih orangnya, menseleksi orangnya itu bisa kita dapatkan apa yang kita harapkan gitu. Jadi gini Orang Mas, kepercayaan Mas, problem itu. kalau melihat manpower untuk bekerja atau untuk memanage itu berbeda Mas. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk bekerja, dia maksudnya dalam hal untuk pertama menanam, menyirami, memaintenance sampai dia produksi, itu cukup orang siapapun yang penting dia punya kemauan, kita bisa bekerjakan. Dan standar upahnya juga udah berlaku umum. Mungkin yang mengelola di lapangan dan pengawasan. Kalau pengelolaan lapangan, sebetulnya Mas harus lebih selektif lagi. Sebelum kita mempekerjakan yang bersangkutan, kita ajak dialog dulu. Dari hati ke hati, kita tanya, tujuan kamu apa? Kalau kamu bekerja ke saya, maksudnya kenapa harus kita tanya tujuannya? Artinya, dia ingin bergabung sama kita, pasti dia punya harapan dong. Iya pasti dong. Dia pasti punya harapan. Bukan hanya Mas Rahmat saja yang punya harapan. Wajar. Yang bersangkutan juga punya harapan. Nah, di situ terjadi jatuh, ibarat kita menanamkan dulu, ya kan, persamaan pemikiran kita, persamaan hati kita untuk menuju ke depan tuh bagaimana? Karena ini tantangan. Tantangan ini bisa kita atasi dengan baik apabila sudah terjadi persamaan baik hati, pemikiran, ya kan semuanya kita harus ada dialog dulu di situ. Pangsa pasar ya. Dia pangsa pasar harus tahu
Karena gini, kalau seorang marketing yang baik, dia harus tahu dulu apa sih pasar akhirnya di mana. Oke. Jangan sampai misalnya produknya Mas, ya kan, yang bagus, kualitas packagingnya bagus, yang beli hanya untuk, ya mohon maaf ya, hanya yang di bawah-bawah, yang harganya segitu bagi dulu kemahalan, yang ada ribut terus. Oke. Nah, dengan adanya marketing yang bagus, ya udah kita masuk ke restoran-restoran kelas atas. Jadi harganya masuk, dia juga lihat packaging kita juga bagus, ya kan. Biasanya kalau yang udah di kelas atas itu kan penilaian pasti lebih rumit, lebih ngejelimet dibanding yang di bawah. Kalau kita masukin di kelas warung-warung di bawah, nggak perlu dibungkus pakai bungkus koran juga jadi. Tapi kalau udah yang di atas, dia kan bisa menerima barang kan biasanya kan Mas sudah tahu sendiri kalau kita mendelivery suatu barang ke industri yang lebih bagus, pasti kan dilihat kan packagingnya, dinomerinnya, ya kan? Dia kan harus ada mendatanya. Nah, itu kita harus pikirkan juga ke situ. Artinya kita tahu sasaran pasar kita jatuhnya kemana. Marketing harus tahu itu semua. Wah, mantap. Nah, kalau marketingnya sudah tahu semua, artinya orientasi Mas selaku owner, selaku petani yang ingin sukses, kita udah tahu bahwa yang kita tanam ini, kita akan menjualnya, endingnya di siapa? Ending buyer-nya. Oke. Nah kalau sudah ada, jadi Mas nggak usah repot cari lagi yang di bawah. Karena kita kalau udah menjual yang di atas, harganya kan sudah pasti. Tidak ada lagi nego-nego, udah net harganya segitu. Tinggal ditambah pajak sekian, PPN sekian, ya sudah. Harganya sudah ada. Jadi Mas, kalau saya bicara manpower, ya 3 orang itu yang harus Mas perhatikan. Kalau Mas sudah mendapatkan 3 orang yang bagus, insya Allah jalan Mas. Keren ya? Keren, gitu Mas. Gimana Mas kira-kira? Wah, udah sangat cukup ini. Udah cukup? Ya, sangat cukup, luar biasa. Nanti ilmunya. kapan kita datang ya? Saya datang ingin melihat ke perkebunannya Mas Rahmat nih. Tunggu Pak Boy. Nah ini saya ingin tahu nih kira-kira cara ngolahnya gimana, kebunnya gimana. Mungkin dari produser siap? Tuh. Oke, kira-kira ingin ditanyain lagi nggak? Mumpung masih ada waktu sedikit lagi nih. Saya rasa cukup Pak Boy. Udah cukup ya? Karena ini luar biasa ini, udah terkemas dengan baik, ya sangat efektif penjelasannya. Oh ya, terima kasih. Kan bagaimanapun kita sesama pensiunan nih. Pensiunan. Ya kebetulan saya dengan Mas Rahmat nggak ada mainan gitu ya. Nah, pertama Mas, pemirsa, kalau kita sesama pensiunan, pertama isilah hari-hari terakhirmu dengan kegiatan yang positif. Setuju nggak Mas? Sangat setuju. Artinya kita harus mempersiapkan bekal kita bila nanti kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita punya cerita sedikit kepada anak, istri, dan masyarakat. Ada mainan sedikit kita yang menghasilkan. Saya rasa begitu Mas ya? Yang positif ya? Yang positif. Terus yang kedua, mudah-mudahan dari karya kita ini, ya nama kita bisa terus. Karena gini, kalau nama kita dikenal oleh setiap orang kan insya Allah yang mendoakan kita kan akan banyak. Mas. Amin, iya betul. Oke, saya rasa itu dulu Mas perbincangan kita. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih pemirsa. Dan saya terima kasih kepada Mas Rahmat. Iya, ya. Pak Boy. Kita sudah berbincang-bincang untuk sedikit bicara ya mengenai, pertama pembicara utama kita adalah mengisi waktu luang kita pasca pensiun. Yang kedua, kegiatan produktif kita yang bisa menghasilkan dan dapat dikenang oleh masyarakat, ini yang paling penting. Saya rasa itu dulu perjumpaan kita. Nanti sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Demikian, terima kasih.